Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki materi terakhir pada semester ini yaitu mengenai model simulasi. Tapi simulasi yang akan saya sampaikan hanya sebatas pengantar saja, karena nantinya kalian akan mendapatkan materinya lebih dalam mata mata kuliah khusus, yaitu mata kuliah simulasi sendiri. Ya, sebelum masuk ke pemahaman yang lebih atau materi yang lebih mendalam, kita harus tahu dulu apa sih itu simulasi, ya, apa sih itu pemodelan. Jadi simulasi dan model itu sangat erat kaitannya, ya. Permodelan ini, mengapa sih kita membutuhkan model di sini, ya. Alasannya yang pertama, permasalahan yang terjadi itu, bukan permasalahan yang dapat dengan mudah disajikan fungsi dan operatornya secara matematis, ya. Permasalahan nyata juga dapat disajikan dalam model matematis, yang merupakan model pendekatan dengan menyebutkan fungsi tujuan dan constraint-nya, yaitu, seringkali kita sudah dengar di dalam operasional riset, ya. Permasalahan nyata banyak menggunakan nilai-nilai, uncertainty, ketidakpastian dalam setiap kejadian yang muncul, ya. Jadi masuk ke dalam proses stokastik. Permasalahan juga atau permasalahan-permasalahan kompleks dengan model nonlinear ini tidak dapat diselesaikan dengan cara analitik, metode numerik ataupun linear programming, seperti itu. Nah, mengapa kita membutuhkan permodelan? Yang pertama, metode heuristik ini merupakan suatu alternatif untuk menyelesaikan permasalahan dengan memanfaatkan kejadian secara acak. Metode heuristik juga ini tidak dapat langsung diimplementasikan ya, karena mempunyai resiko yang besar, sehingga kita membutuhkan simulasi di sini sebelum memastikan apakah usulan yang akan kita terapkan tersebut sesuai atau dapat dapat apa ya, dapat diterapkan atau tidak, seperti itu. Contoh pemodelan dan simulasi, ya. Ini contohnya, jadi kita ketahui peta dari suatu wilayah seperti gambar sebelah kanan, ya. Nah, kita ingin mengetahui berapa luas dari wilayah tersebut bila diketahui skala perbandingannya, ya. Luas itu tidak dapat dihitung menggunakan rumus integral atau metode numerik karena tidak mempunyai fungsi tertentu, sehingga kita dapat menggunakan simulasi metode Monte Carlo yang digunakan untuk mensimulasikan perhitungan luas. Contoh-contohnya, nah, kita ingin mengetahui juga pada suatu kota terjangkit suatu wabah penyakit tertentu, katakanlah kalau sekarang corona ya. Nah, kita ingin mengetahui bagaimana dapat mengetahui pola penyebaran penyakit tersebut. Bagaimana masa penyebarannya, bagaimana pemakaian imunnya, dan vaksin-vaksin tertentu. Nah, ini kita membutuhkan program untuk mensimulasikan eee, kejadian, penyebaran wabah penyakit tersebut. Nah, model semacam ini dinamakan dengan model epidemik, ya. Jadi sebenarnya kita bisa membuat simulasi, kira-kira bagaimana sih penyebaran wabah Covid ini, bagaimana, simulasi ketika vaksin ini sudah diberikan kepada setengah dari penduduk Indonesia, seperti itu. Kita bisa memprediksi kapan sebenarnya wabah ini akan berakhir, itu juga kita bisa membuat simulasinya dengan menggunakan model epidemi, ya, seperti itu. Saya agak skip. Nah, ini cara mempelajari sistem. Sistem ini dapat dipelajari dengan pengamatan langsung ataupun pengamatan pada model dari suatu sistem tersebut. Nah, model dapat diklasifikasikan menjadi model fisik dan model matematik. Nah, model matematik ini ada yang dapat diselesaikan dengan solusi analitik, ada yang juga tidak. Jadi, solusi analitik ini sulit didapatkan, ya, sehingga kita dapat menggunakan simulasi ini. Jadi dari sistem, ini kita membuat suatu eksperimen dengan sistem yang sebenarnya atau ada 2 pilihan atau menggunakan model. Model ini bisa menggunakan model fisik, artinya kita membuat prototipe atau model matematiknya. Nah, model matematikanya ini kita bisa mendapatkan solusinya analitik atau simulasi. Seperti itu. Kalau solusi analitiknya sulit diterapkan, kita bisa menggunakan simulasinya dulu bagaimana. Nah, apa sih manfaatnya ketika kita menggunakan simulasi, ya?
Ini dapat digunakan untuk mengatasi masalah yang pertama ketika sistem nyata itu sulit diamati secara langsung, ya. Jadi contohnya kita akan melihat jalur penerbangan pesawat ruang angkasa atau di satelit, ya. Kalau kita langsung terapkan langsung, kita kita sudah pasti tahu bagaimana tingkat resiko, kegagalannya, biayanya, dan sebagainya. Yang kedua, karena solusi analitik ini tidak bisa dikembangkan, karena sistemnya sangat kompleks. Yang ketiga, pengamatan sistem secara langsung tidak dimungkinkan. Karena tadi, biayanya mahal, memakan waktu yang terlalu lama, dan juga merusak sistem yang sedang berjalan, sehingga kita bisa menggunakan simulasi di sini. Tetapi, di balik kelebihan-kelebihan tadi ada juga kelemahannya. Yang pertama, simulasi ini tidak akurat, karena teknik ini bukan proses optimasi dan tidak menghasilkan sebuah jawaban, tetapi hanya menghasilkan sekumpulan output saja dari sistem pada berbagai kondisi yang berbeda. Ya, pada banyak kasus ketelitiannya sulit untuk diukur. Jadi kalau kita ingin memprediksi kapan sampai ini berakhir, mungkin bisa kita prediksi. Tetapi apakah akurat? Nah, tentu tidak, karena bisa maju atau bisa mundur seperti itu. Model simulasi, ya, ini juga baik. Yang baik itu bisa jadi sangat mahal, bahkan sering dibutuhkan waktu yang bertahun-tahun untuk mengembangkan model yang sesuai. Jadi, ketika kita membuat satu model itu belum tentu langsung, eee, apa ya, sempurna. Kita memerlukan beberapa model-model lagi untuk menyempurnakan simulasi-simulasi yang sudah dilakukan sebelumnya, seperti itu, ya. Kelemahannya juga selain itu tidak semua situasi itu dapat dievaluasi dengan simulasi. Hanya situasi yang mengandung ketidakpastian yang dapat dievaluasi saja. Karena tanpa komponen acak, semua eksperimen simulasi ini akan menghasilkan jawaban yang sama. Jadi, certainty ketemunya, ya. Simulasi ini menghasilkan cara untuk mengevaluasi solusi, bukan menghasilkan cara untuk memecahkan masalah. Jadi sebelumnya perlu kita ketahui ya, solusi atau pendekatan solusi ini yang akan kita uji itu bagaimana. Contoh-contoh aplikasinya, aplikasi yang menggunakan model simulasi itu apa saja di sini? Yang pertama, desain dan analisa sistem manufaktur. Ketika kita akan melakukan perbaikan atau perubahan tata kelola pada manufaktur, katakanlah perubahan layout saja, ya. Kita mungkin tidak bisa langsung menerapkannya, ya. Nah, kita bisa menggunakan analisis simulasi ini untuk mengetahui kebutuhan software dan hardware untuk sebuah sistem komputer juga, atau mengevaluasi sistem persenjataan baru dalam bidang militer, untuk menentukan pengaturan dalam sistem inventory, mendesain sistem transportasi, ya, atau mendesain sistem komunikasi, mengevaluasi sistem pelayanan, ya. Bagaimana contohnya begini, kita akan menambahkan teller kalau bank itu terjadi penumpukan konsumen ya, customer, apakah kita harus menambah teller atau tidak? Kita bisa menggunakan simulasi terlebih dahulu. Ketika kita tambahkan satu teller, apakah benar-benar akan mengurangi waktu tunggunya atau tidak? Yang ketiga juga kita selanjutnya juga mengevaluasi sistem ekonomi dan finansial. Kita bisa melakukan evaluasi ketika kita contohnya kita akan bermain dalam bursa pasar seperti itu. Jadi kita itu kan banyak ketidakpastian di situ. Kita juga bisa menggunakan simulasi di sini. Nah, itu saja pengantar simulasi yang saya berikan. Banyak sekali jurnal-jurnal yang bisa kalian pelajari sendiri, ya. Dan ini merupakan materi terakhir di dalam operasional riset 2 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.